Bismillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bahas tentang diagnosa lidah. Bagi Anda yang baru mengikuti acara kita, silahkan boleh ikut di interaktif kita di 08 111 93 1504. Baik, kita kembali lagi mengenal tentang lidah yang ada. Ingat, pembahasan kita adalah kondisi lidah dingin dan lembab yang mempunyai salah satu ciri khas adalah warna dan peradangan. Ingat, dingin lembab ini mempunyai kelemahan adalah kekuatan energi, kekuatan kesadaran, bahkan lemahnya daripada pernafasan. Ingat, seorang yang mempunyai lemah pernafasan mempunyai sebuah nilai keseimbangan. Makanya orang yang lemah pernafasan akan menjadikan seorang terganggu antara dua. Pertama, terlalu banyak tidur atau tidak bisa tidur. Orang yang gangguan nafas adalah ada dua. Pertama, apa? Kebanyakan tidur atau nggak bisa tidur. Makanya orang di sini contoh, kok saya gampang banget tidur ya? Berarti nafasnya pendek. Ya, kalau bahasa kitanya pelor gitu ya, nempel langsung molor ya. Kemungkinan besar beliau tidak bisa beraktivitas dengan gerakan yang cepat, nafasnya pendek, mudah capek. Jadi seorang juga sama, susah tidur ya, tidur nggak bisa tidur, merem nggak susah, berarti nafasnya lagi pendek, gelisah tidurnya ya. Balik kanan, balik kiri, duduk nggak bisa tidur juga, berarti nafas juga pendek. Sahabat Emo TV, ketika Anda mengalami seperti itu, berarti Anda perlu memperbaiki, mengangkat kelembaban menjadi normal, menjadi hangat kembali. Jadi Anda ketika susah tidur, ketika Anda mempunyai gangguan keseimbangan yang lain, jangan mencari obat biar tidur. Jangan, justru dia semakin lembab. Dan sehingga akan mempengaruhi organ yang lemah tersebut. Ya. Contoh yang dilemahkan tadi adalah empedu, lambung, jantung, paru-paru. Ini adalah salah satu harmonisasi yang bermasalah pada organ-organ kelembaban. Sahabat Emo TV, sebelum kita lanjutkan materi kita, kebetulan ada pertanyaan dari Bekasi, ya. Coba diperlihatkan di layar televisi, Pak Anto. Ya, ini terlihat jelas sekali ya. Ini lidah berwarna apa? Putih. Putihnya sangat licin, betul. Terus lidahnya lancip. Kalau lancip artinya apa? Lancip artinya apa? Lemahnya energi. Ya, lemes artinya itu. Kalau putih gimana? Dahak yang tinggi, yang licin ya. Dahak yang tinggi yang mempengaruhi peradangan. Ya, jadi ini sakitnya udah menaun ini. Apa ini? Ini gangguan lambung yang menekan ke dada. Ya. Otomatis ini wilayah kepala bagian belakang ini sangat-sangat tidak nyaman. Lancipnya ini dari ujung sampai ke belakang, ke depan ini apa namanya? Runjing sekali. Artinya ya, sakitnya ini sering berulang. Berulang ya, kambuhan ya, kambuh lagi dan kambuh lagi. Apa yang perlu dilakukan? Jelas, kayak beliau sudah tidak boleh konsumsi makanan terlalu kering, nggak boleh. Roti nggak boleh, kerupuk nggak boleh. Apa lagi? Ya, makanan masuk kulkas nggak boleh, teh manis nggak boleh. Karena sangat dingin. Ini dingin saja, dingin. Dan ini lebih cenderung ke tenggorokan. Nah, ini radang tenggorokan. Ini bermasalah. Sahabat Emo TV, ketika hal ini terjadi, maka apa yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kunyahnya. Kunyahnya kurang bagus. Ya. Yang kedua adalah air putihnya kurang banyak. Air putih yang banyak, walaupun mual. Kalau dia minum air putih banyak, hangat, mual. Nggak apa-apa. Justru mual ini adalah mengeluarkan lendir atau dahaknya, supaya detoksifikasi. Ya. Bagaimana herbanya? Ini susu kambing. Minum susu kambing, ya, plus madu hutan premium. Bismillah. Minum ini aja.
Bagaimana dengan madu kuning asam lambung? Boleh, ya, hanya untuk siang hari. Jadi pagi dan sore minum susu kambing, ya. Siangnya minum madu kuning asam lambung. Kenapa nggak dari pagi kita minum madu kuning asam lambung? Kenapa? Ya, alasannya sederhana adalah madu kuning asam lambung ketika dikonsumsi pagi hari, kalau tidak dikocok, ingat, lebih dari 30 kali penyerapan daripada herba tersebut lambat. Sehingga mual, dimuntah. Ya, madu kuning asam lambung mahal. Sebagian orang mengatakan mahal, sebagian orang mengatakan murah gitu ya. Dikonsumsi muntah, sayang. Mendingan pagi hari dikonsumsi susu kambing plus madu premium diaduk, ya, diminum. Siang hari baru madu kuning asam lambung, insya Allah tidak muntah. Nah, muntahnya sebenarnya sih detok ya, mendetoksifikasi lendir yang sangat tinggi di wilayah daerah esofagus atau saluran cerna sehingga nafasnya pendek. Jadi kalau beliau minum mual, nggak masalah. Tapi minimal ada terjadi perbaikan mengeluarkan endapan-endapan dahak yang terlalu tinggi atau kelembabannya sangat tinggi yang menyebabkan peradangan. Ingat, lembab berarti radang. Baik, silakan Ibu Suryani dari Bekasi. Masya Allah. Nah, ini adalah bentuk lidah di mana dia itu membelah, ya. Tapi ada parit di bagian belakang di wilayah zona lambung. Berarti beliau mempunyai gangguan asam lambung dan lihat lidahnya tipis, berarti keletihan. Dan ingat warnanya ada merah di depannya, berarti kurang air. Ya. Berarti keletihan disebabkan kurangnya air. Ingat, keletihan yang disebabkan oleh kurang air yang melemahkan gangguan asam lambung sehingga adanya gangguan wilayah tulang belakang. Ketika ini untuk program kesuburan, maka penting sekali untuk rileks, istirahat yang cukup dan tambahkan nutrisi penguat energi. Contoh, penguat energi apa? Semua herba bersifat tonik, contoh adalah madu, ya, susu kambing dan habatus soda. Karena ini terlalu, kalau kita ngelihat dari bentuk lidahnya, spermanya terlalu encer. Ya, kenapa encer? Lidahnya tipis. Ya, bisa pahami ya. Selalu tipis artinya terlalu encer. Jadi lihat, ya, lidahnya menunjukkan hal tersebut. Perhatikan istirahatnya, tidur jangan terlalu malam, minum air putih yang lebih banyak dan hangat. Insya Allah akan menjadikan kebaikan. Silahkan dikonsumsi tadi. Cukup ya? Masih ada lagi Pak Anto? Masya Allah ya. Pak Heru yang ada di Bogor, ya, ini memperlihatkan Masya Allah lidah di mana kurangnya air minum dan serat. Kenapa air minum dan serat kelihatan? Ya, kelihatan sekali. Lidahnya sangat kasar. Artinya angin dalam tubuhnya terperangkap. Jadi buang anginnya kurang tuntas. Buang air besarnya juga kurang tuntas. Dan terlihat juga di sini ada parit dari bawah nyampe ke atas. Artinya apa? Gangguan tulang belakang yang melemahkan. Ingat, ada yang belok ke kanan atau ke kiri itu. Ya, yang bagian atas adanya gangguan wilayah kepala. Jadi beliau bisa terjadi, contoh adalah darah tinggi atau darah rendah. Artinya ketidakseimbangan tensi darah. Lihat lagi sebelahnya, ya. Lihat ini ya. Sebelah kiri berarti sering nyeri juga, nyeri di bagian dada ketika terjadi keletihan. Jadi kalau beliau letih, nyeri dadanya. Ya. Sahabat MHTV, bisa diperhatikan, lidah yang kotor artinya adalah lemahnya serat dan air. Jadi kalau lidah kotor jangan disikat-sikat. Konsumsi serat bukan buah ya, serat sayur. Ingat, konsumsi serat sayur. Yang kedua, air perbanyak, lidahnya akan bersih kok. Nah, ketika lidahnya kotor, otomatis nafas akan menjadi tidak sedap atau nafasnya bau. Jangan disikat-sikat Pak, beli sikat yang mahal juga akan beli lagi. Sempat wangi pun sama.
Apa yang dilakukan? Konsumsi banyak sayur. Karena sayur itu bagikan karbol. Karbol apa ya, Pak? Yang buat bersihin itu ya. Ya, jadi dia akan mendorong nih. Beda dengan buah. Yang kalau buah berhenti. Ya, makanya sayuran ini bagus sekali buat tubuh kita. Jangan sampai sayur ini menjadi pilihan kedua atau ketiga. Walaupun sekarang ini makan ke warung, ke rumah makan adanya ayam, plus sambal, plus saus gitu ya. Sana lagi daging dicincang cuma pakai bawang bombay contoh. Cuma makannya jarang ada sayur-sayuran. Justru kalau di kampung-kampung mungkin ya, saya main ke Abu Aswi contoh ya, dimasakin kangkung ya, masakin apa namanya? Urap gitu ya. Justru makan makanan ini sehat. Urap apa lagi? Sayur-sayuran semuanya, ya pecel gitu ya. Sehat, gado-gado gitu Pak, ketoprak ya. Ketoprak ada sayuran nggak? Oh nggak ada ya? Toge aja ya? Ya kenapa kita menjauh daripada makanan tradisional yang sehat dan membangun organ tubuh kita? Ya justru kita mendekat pada makanan yang modern ya. Contoh cincang daging ya. Contoh apa lagi? Seafood, macam-macam ya. Kenapa nggak kita orang Indonesia biasa makan sayur, kenapa nggak makan sayur aja? Ya, bukan berarti makan sayur mentah. Ya, kalau mentah ini bermasalah, sahabat MOTV. Bagi Anda yang mempunyai lidah yang seperti tadi, konsumsi makanan yang mentah, contoh apa? Lalaban. Nah, lalaban yang mentah itu nggak boleh, kecuali lalapnya, lalap kunyit. Nah, kunyit pernah makan lalap kunyit? Ya, sebagian masyarakat Jawa Barat makan kunyit biasa mentah, betul? Ya. Yang kedua, kencur. Kencur mentah, ya. Mungkin masyarakat Jawa Tengah makan yang mentah kurang familiar ya. Tapi di sini ternyata sangat biasa makan kencur mentah gitu, ya. Yang ketiga boleh makan mentah adalah wortel. Wortel boleh mentah. Justru wortel ketika dimasak akan berbeda manfaatnya. Berkurang. Ya makanya wortel, cari wortel yang jangan muda, yang kayak jangan di apa namanya, yang buat makan kijang itu kecil-kecil itu ya, makan rusa, kan kecil-kecil ya. Jangan, makanya yang besar-besar, yang tua. Kenapa tua? Kandungan beta karotinnya sangat tinggi, juga membantu detoksifikasi dahak atau lendir dan memperbaiki penyerapan nutrisi. Sahabat MOTV, tak usah ragu konsumsi hal tersebut. Sama halnya orang yang dingin lembab juga disarankan untuk apa? Mengkonsumsi wortel yang diparut dan diperas. Ya, tapi jangan sampai makan yang mentah-mentah. Contoh apa? Daun. Ya. Daun kemangi mentah, ya, betul nggak? Mentah. Siapa lagi mentah lagi? Timun. Timun nggak boleh. Orang yang kena dingin lembab, orang kena diabetes juga sama, nggak boleh makan timun. Nih. Siapa lagi? Yang mentah lagi? Terong. Ya, terong di sini makan mentah. Terong yang bulat atau yang panjang? Ya warna putih atau warna ungu, itu pun sama dikonsumsi mentah. Jangan. Orang yang mempunyai gangguan dingin lembab, konsumsi yang mentah semakin ngedrop. Apalagi yang mentah lagi? Jengkol mentah? Jangan. Padahal jengkol juga sebenarnya bisa membantu menyerap, ingat, menyerap racun dalam tubuh kita dan dikeluarkannya. Makanya wajar orang yang makan jengkol, kalau memang tubuhnya tidak sehat, aromanya semakin kuat. Tapi kalau orang sehat makan jengkol nggak terlalu beraroma. Tapi pada zaman sekarang jarang makannya yang sehat, ya. Kenapa? Capek-capek tinggal nyari ayam yang ada tepungnya, ya kan? Nah, capek-capek lagi makan kerupuk ya, di Atobo banyak kerupuk itu makan itu ya. Wajar ketika makan jengkol aromanya bau. Dia sifatnya diuretik, tapi juga bersifat laksatif. Dia bersifat membuang feses, juga bersifat membuang air. Makanya orang yang konsumsi ini diwajibkan untuk konsumsi air yang cukup. Ya, silakan. Ya. Perhatikan sahabat MOTV, di wilayah bagian tengah ada warnanya agak sedikit kebiruan. Ya. Biru berarti apa artinya? Ayo yang sudah ikut berkali. Penyempitan. Penyempitnya wilayah tulang belakang di wilayah di mana itu?
Lambung. Berarti lambungnya sering masuk angin. Ini hanya masuk angin aja sebenarnya. Suka angin, tapi ke lidahnya, lihat. Lidah sebelah kanan kiri ada namanya apa? Ya, ada bergelombang, ada bergerigi, ya. Artinya apa? Apa ini? Keseimbangan. Ingat, pokoknya yang berbelok-belok keseimbangannya bermasalah, ya. Contoh kita naik mobil, banyak belok-belokan, gimana yang terjadi? Pening, ya. Mual, ya. Muntah. Ya ini asam lambung yang menyebabkan pening, yang menjadikan mual, yang menjadikan sakit kepala, yang menjadikan apa? Linglung. Linglung? Bukan yang goyang-goyang apa namanya? Oleng, ya. Oleng. Ya, bukan linglung ya. Linglung kan bingung ya. Ya, oleng. Nah, itu aja Bu, ini enggak terlalu berat ya. Enggak berat ini. Tinggal konsumsi madu kuning asam lambung atau insyaallah, dan istirahat, air putih juga diperbanyak. Ini keletihan, Ibu ini keletihan bisa jadi karena tidurnya terlalu malam. Ya silakan Ibu Hana di Bogor. Lidahnya diperbesar lagi, Masya Allah. Ya, lihat ya, ada apa pulau-pulau ya. Pernah nggak ngeliat ada lidah pulau-pulaunya? Anak kecil atau ini ya? Sering ya? Nah, pulau artinya apa? Peradangan yang disebabkan oleh suhu. Contoh apa? Terlalu dingin atau terlalu panas? Demam maksudnya gitu. Kalau orang sini bilang panas tis apa ya? Panas tiris. Orang Jawa Barat bilang panas tiris ya. Tapi ini yang menyebabkan atau yang berbarengan dengan radang tenggorokan. Di mana? Lihat warna apa namanya? Warna dahaknya ada titik-titik berwarna merah. Kelihatan nggak? Ini lidahnya nggak sempurna ya, artinya nggak foto full ya, jadi kita nggak ngeliat di bagian depannya. Tapi adalah ini masalah suhu. Ibu yang ada di Bogor, ini di Bogor ada parabola juga ternyata ya, Masya Allah ya. Di Bogor ini tinggal konsumsi apa? Air yang banyak, yang hangat, atau konsumsi madu kuning lambung atau madu hutan premium, atau konsumsi apa lagi? Susu kambing, udah bismillah, beres. Ya. Jangan banyak-banyak, jangan semuanya dikonsumsi ya, pemborosan. Tapi kalau beli semuanya boleh, boleh dijual lagi, ya. Gitu. Baik buat Ananda Noval di Tangerang, Masya Allah. Nah, perhatikan kembali sahabat Emo TV yang ada di studio, lidahnya gimana? Kasar. Artinya apa? Kurang serat dan air. Lihat bagian belakang ini tuntas nih. Ini foto lidah yang terbaik nih kayak gini kalau kita diagnosa. Ini tuntas ke belakang. Yang belakang warnanya apa? Putih dan kuning keruh. Berarti artinya apa? Ingat bagian udah lama. Yang kedua? Ayo. Ingat bagian belakang organ apa? Reproduksi atau prostat atau usus besar. Berarti beliau ini ketika konsumsi air akan mudah berkemih dan lebih cenderung berbuih. Sudah pahami? Apa yang perlu dilakukan ini? Air putih yang banyak, konsumsi serat, konsumsi madu hutan premium, atau susu kambing, bismillah cukup. Ya, susu kambing atau apa? Tapi kita lihat tuh, makanya di sini kita lihat, alhamdulillah ini tuntas nih. Kalau bisa sedikit digeser, itu apa namanya lidahnya, kita lihat gigi sebelahnya rusak atau enggak. Ya, rusak enggak giginya? Gigi gerahamnya bawah ya, tidak terjadi adanya lubang, betul? Atau ada lubang? Nah, berarti panas di wilayah bagian bawah perut ini menyebabkan asam lambung naik. Ini berarti sakit pinggangnya beliau, ya, terus daya ingatnya beliau mempengaruhi asam lambung. Artinya konsentrasi stres. Sahabat MHO TV, di mana lihat, ingat gigi geraham paling bawah menunjukkan kekuatan lambung. Gigi geraham bawah salah satu ciri
adalah kekuatan lambung. Gigi geraham bagian atas adalah mencirikan tentang paru-paru. Ya, cukup. Baik sahabat Emo TV, kita kasih kesempatan yang ada di studio, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari Bapak, silahkan Pak, dari mana? Raja Maya ya? Raja Maya Ciawi? Masya Allah. Ya, silahkan Pak, ada yang mau tanyakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya nama Un Saputra dari Rancamaya, Bogor Selatan. Yang saya akan tanyakan ini keluhan saya ini sangat sering sekali dan sekarang juga masih terasa ini lambung ini atau perut ini panas ya, selalu panas. Kalau udah rasa kambuhnya ini selalu sakit Ya. dan memang kalau udah ini ke sini ke atas sesak, Ya. sesak dan suka ganti-ganti. Kalau enggak sebelah kiri lama-lama ke sebelah kanan. Yang panas sebelah kiri enggak. Nah sekarang yang agak terasa ini yang sebelah kiri agak panas. Baik. Itu sih yang keluhan. Masya Allah. Saya mohon izin Pak, minta foto lidah Pak ya. Ya. Biar teman-teman di studio bisa melihat foto lidahnya, belakang lidahnya Pak, keluar ke depan. Allah. Oke. Saya kirim ke grup. Pak Anto mohon dibantu ditampilkan di layar televisi. Ada lagi Pak? Ada ya. Yang satu lagi itu bukan saya tapi yang kena adik saya tuh ya. Kurang lebih yang kejadiannya kurang lebih 18 November dia jatuh di kamar mandi dan stroke yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri udah dirawat ke rumah sakit Ciawi sampai dioperasi kepala karena katanya ada gumpalan darah di otak. Tapi alhamdulillah sekarang ininya sudah bagus ya hasil ininya ya. Operasinya hanya yang dari mulai tangan kaki ini jadi seolah stroke aja nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Yang kanan biasa, kalau bicara bisa bicara normal. Komunikasi normal. Hanya ini yang sekarang itu sampai nggak bisa gerak sama sekali dan repotnya kalau ingin buang air besar kecil jadi udah ada di sana di tempatnya. Itu yang jadi apa itu jatuhnya itu dan ada diketahuan karena bukan di rumah ya. Di tempat jualan jadi akhirnya nggak ketahuan akhirnya diantar oleh sopir angkot jadi ya. Agak lama sampainya ke rumah itu karena mencari alamat. Nah tapi alhamdulillah sekarang udah ke rumah sakit udah dioperasi. Dan sekarang yang ini aja dari kiri sampai dari tangan sampai kaki ya. Bisa yang sebelah kiri. Kalau bisa ada foto lidahnya, ya. Nanti insya Allah kita bantulah Pak. Ya. Insya Allah. Ini banyak ahli-ahli terapis ini di sini. Ini Masya Allah. Ya kita bantu insya Allah ya. Ya bisa. Baik. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Anto, mohon ditampilkan foto lidahnya beliau. Ini lidah beliau sering juga kita bahas. Bapak sebelumnya tidurnya suka jam berapa Pak? Itu kadang-kadang malam kadang suka sulit tidur ya. Tidur ya. Kadang-kadang lihat TV karena udah ini baru ya kalau nggak ada untuk ngantuk-ngantuknya kepaksa lihat TV sampai jam 10, jam 11. Jam 1 kadang-kadang kalau nggak ada untuk ngantuk. Kalau nggak ada untuk ngantuk ya lihat aja TV bukan sengaja ingin nonton TV karena tadinya supaya ngantuk supaya gitu, ngantuk tapi nggak ngantuk ya tapi kadang-kadang tapi kalau kadang-kadang jam 9
kalau ini lagu datang normal mungkin ya bagus. Kadang-kadang jam 9 udah nggak usah nonton TV, tidur aja. Ya? Tapi kalau sudah lagi susah tidur, ya lo aja mata itu supaya ngantuk itu supaya lelah maksudnya supaya lelah itu. Okay. Ya, sahabat Emo TV, artinya ini adalah gangguan. Ingat apa, Bu? Iya, ketegangan psikis, betul. Jadi ketegangan psikis ini yang nyampe hari ini belum bisa disolusikan, jadi masih terpendam. Nah, bagaimana ketika Bapak ketika terlalu tegang ini, ya pasti akan gelisah, ya, gelisah. Yang kedua, kegelisahan ini karena foto lidahnya Pak Anto, mohon dibantu, ya, kan di sini warnanya merah, ya, berarti air putihnya Bapak kurang banyak. Lihat lagi Pak Anto lidahnya. Dan kebetulan di wilayah lambung ini ada parit putus-putus, dan ini lebih cenderung ke kiri ya, makanya lebih sakit ke kiri. Kalau Bapak lagi jenuh apa jenuh ya, bahasa ini kita bahasa anak muda galau ya, PT ya, jenuh Pak ya, Bapak sakit Pak, langsung Pak terasa sakit ya. Kalau udah sakit di sini karena itu banyak guratannya itu naik Pak ke dada. Napas jadi apa? Sesak, betul. Nah, rumus yang tadi makanya seseorang yang mempunyai gangguan nafas akan mempunyai satu, gampang tidur atau susah tidur. Solusinya sederhana untuk Bapak. Ya. Relaksasi, air putih yang diperbanyak lagi, walaupun ini beser Pak. Ini beser, ya. Nggak apa-apa. Banyak air putih yang hangat khusus ya. Dan konsumsi cukup susu kambing, Pak. Susu kambing saja. Tapi resikonya Bapak mohon maaf, nanti perutnya agak sedikit kempes, Pak. Ini kan memang keinginan tuh agak ini karena ini gendut itu bukan berarti saya mah bukan montok saat ini, kan mungkin kena lambung. Iya, Pak, mohon maaf, Pak. Iya, Bapak ini akan menyebabkan perutnya jadi sedikit kempes. Ya, karena ini kan angin panas ya yang menekan pada lambung sehingga seolah-olah perutnya keras, begah kalau orang ini bilang ya. Betul. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Ya, begah. Karena yang nonton ini seluruh Indonesia ya, jadi nanti ini bahasanya lokal ya. Saya ini kadang-kadang ya, kalau masuk angin udah pergian mana, apalagi dibonceng di motor ya udah masuk. Kalau udah masuk angin langsung terasa. Makanya saya itu sering mengkonsumsi sekarang ini tolak angin. Apa tolak angin sudah muncul kan. Udah ini masuk angin supaya maksudnya supaya menghilangkan ini aja, menghilangkan angin. Iya, iya Pak. Kalau udah merah di TV udah nggak berani ngomong. Ya, baik Pak. Tadi kayak penuh, kayak terasa sudah makan. Terasa perut penuh. Ya. Karena terasa penuh ini Bapak jadi mohon maaf ya. Jadi dewasa gitu Pak ya. Jadi membesar gitu Pak ya. Jadi membesar. Tapi insya Allah nanti ketika Bapak sudah konsumsi susu kambing, nanti Bapak buang air besarnya tuntas ya. Yang kedua, memang lebih berbuih buang air kecilnya, tapi tidak mengapa. Dan sendawa apa ya? Saya itu kadang-kadang kalau saya nih di rabatnya nih langsung sendawa keluar. Nah saja ini ada lagi karena biasa-biasaan ini begitu sakit ini saya sekarang makannya kalau udah makan nasi agak ringan ya. Kalau lagi terasa lagi makan itu aja sih, saya itu keseringan makan. Akhirnya bukan berarti ingin makan terus, karena kalau dikosongin terasa ini sakit. Kalau udah diisi aja makan agak reda. Gitu. Jadi kadang-kadang sehari itu makan tuh ada 4 kali, ada 5 kali, kadang-kadang sampai jam 11 malam kalau udah terasa, saya bangun aja makan ya goreng nasi atau apa. Nah baru agak ringan gitu. Baik. Jadi Bapak tinggal konsumsi susu kambing, dicampur madu hutan premium aja nanti ya. Dan
Bapak kalau madu hutan premium. Premium. Tapi Bapak ada keluarga anak ya. Ini di betis sampai ke paha, nanti diinjek-injek Pak bagian dalam Pak. Ini kan tegang semua Pak. Tegang ya Pak ya. Nanti kalau sama Bapak mohon maaf Pak, perutnya agak lebih kecil, ikhlas Pak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sahabat Hemo TV, artinya perut yang besar ini bukan berarti karena gemuk, bukan ya. Tapi juga disebabkan oleh gangguan asam lambung yang menekan angin atau angin panas yang terperangkap dalam tubuh kita. Makanya ada orang, duh perutnya kok jadi gede gini ya. Setelah buang air besar ternyata kempes, enak ya perutnya kayak gini ya. Iya, jadi sahabat Hemo TV, kebetulan ada WhatsApp masuk ke WhatsApp kita. Coba kita bacakan dulu ya. Oh, ini dari Tangerang, Masya Allah ya. Kita masih ada 5 menit lagi sahabat Hemo TV. Baik, ayo kita lihat sama-sama. Lidahnya berwarna apa? Licin, berarti adanya radang. Yang kedua ada parit membelah dari iya ke paru-paru. Berarti radangnya tersebut adalah radang ke organ lambung yang menekan pada paru-paru. Terus lihat lidahnya tebal apa tipis? Yang benar. Lihat yang benar. Cenderung tebal, tapi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Lapisan pinggirannya gimana? Bergerigi, berarti keseimbangan. Nah ini udah pinter semua. Berarti kalau warna putih licin, berarti radang. Berarti beliau nyesek, nafasnya nyesek, sakit nyesek, ya. Kalau sudah ada garisnya dalam, paritnya dalam, berarti ke tulang belakang. Tulang belakang mengganggu kepala. Intinya apa? Seorang yang gangguan tulang belakang akan berpengaruh pada kepala. Yang kedua, ketika putih ini berarti dingin, berarti kakinya dingin. Ya, ketika sudah ada gerigi berarti gangguan keseimbangan. Artinya, contoh duduk berdiri bisa kunang-kunang, bisa goyang-goyang, atau mudah lelah atau mudah capek. Di sahabat Hemo TV, tak terasa ya perjumpaan kita dibatasi oleh waktu. Kalau kita mungkin ya live ya dari jam 7 pagi nyampe jam 12 siang kayaknya kita puas ya. Kita banyak teman-teman yang perlu kita bantu, dan ternyata alhamdulillah yang hadir di studio ini sudah pada pintar-pintar semua, alhamdulillah. Berarti memang sudah dipahami. Ada hal penting, ketika kita melihat lidah warnanya putih, licin, berarti radang yang sudah lama atau penyakit yang menahun. Jadi penyakit itu kembali dan kembali lagi. Sahabat Hemo TV, mudah-mudahan bagi Anda yang hari ini belum kita bisa jawab karena keterbatasan waktu kita akan jawab kembali di offline. Nanti lewat WA kita akan bantu insya Allah. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di Hemo TV. Dan mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di Kamis atau pekan depan untuk membahas materi yang sama dengan kondisi lidah yang berbeda. Sedikit nanti akan kita bahas lidah yang tadi muncul di keluar. Nanti kita akan ambil satu lidah untuk kita bahas bersama-sama secara rinci, karena kalau kita masukkan materi akan lebih rinci. Semoga bermanfaat bersamaan kita. Baik, kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.